Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 72 yang baru saja dirilis pada 19 Agustus 2022. Chapter 72 ini berjudul Kecil dan Lebih Berguna dengan gambar Momoshiki sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Kawaki yang sedang berbicara pada Shikamaru. Kawaki berkata, "Sudah kubilang aku tidak tahu apa-apa. Amado mengembalikan karmaku tanpa izinku." Shikamaru menjawab, "Jadi dia bilang, tapi kelihatannya dia punya motif lain. Tidak hanya ingin menyelamatkanmu. Apakah ada sesuatu yang terlintas dalam pikiranmu?" Kawaki menjawab, "Aku ingin mengetahuinya sendiri. Aku benar-benar tidak punya petunjuk. Lagi pula, sekarang Kut sudah menangkapnya. Apa motif Amado masih penting? Karena mungkin dia sudah mati." Di ruangan tersebut juga ada Naruto yang memperhatikan percakapan Kawaki dan Shikamaru. Naruto berkata, "Hentikan Kawaki, kau tidak seharusnya berkata seperti itu." Kawaki menjawab, "Itulah kebenarannya, mengapa berpura-pura sebaliknya? Hei Shika, kau diam-diam senang kan? Untuk tidak berurusan dengan bajingan licik itu." Shikamaru tampak kesal dan berusaha ingin menghajar Kawaki dan berkata, "Apa anak nakal?" Tapi Naruto menghentikan Shikamaru. Kawaki kembali berkata, "Tidak berharga dan kecewa. Kombinasi yang bagus." Naruto tampak kesal dan berkata, "Kawaki, sudah cukup." Tiba-tiba ada penjaga yang masuk ke ruangan dan berkata pada Naruto, "Maaf, tapi ada telepon penting untukmu Tuan Shikamaru, ini dari Tuan Amado." Shikamaru tampak kaget dengan perkataan penjaga tersebut. Scene berubah ke lokasi Amado di area yang bersalju dan terlihat Amado, Eida, dan Daemon sedang di sebuah keramaian di depan telepon umum. Terlihat Eida dan Daemon yang sedang memakai jaket bulu dan tampaknya cuaca di sana sangat dingin. Amado berkata via telepon, "Shikamaru, senang mendengar suaramu. Ya, semuanya sakit tapi aku masih hidup. Sayang sekali, ahahaha." Shikamaru menjawab, "Tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi? Di mana kau?" Amado berkata, "Di stasiun kereta api, di pinggiran dataran salju, mencapai 3 hingga 4 hari untuk kembali ke Konoha." Shikamaru berkata, "Bagaimana dengan Kut? Baik dia maupun bekas cakarnya berada di dekatmu?" Amado menjawab, "Jangan cemas, sudah kucek. Aku tidak akan jatuh ke jebakan yang sama seperti kau. Tapi berbicara tentang Kut, aku ada kabar baik buatmu. Eida memutuskan hubungan dengan Kut. Dia tidak akan menolongnya lagi. Dia kehilangan sekutu terbaiknya. Aku hanya berbicara meyakinkan Eida untuk memihak ke Konoha. Dia menerima tawaranmu." Shikamaru tampak kaget dan berkata, "Eida menerima tawaranku?" Amado berkata, "Itu benar. Kau sebaiknya mempersiapkan ruangan yang bagus untuknya. Kau tidak ingin menyinggung perasaannya kan?" Shikamaru kembali berkata, "Tunggu, Kut punya satu lagi sekutu yang kuat. Bagaimana dengannya?" Amado menjawab, "Kau sudah tahu tentang Daemon?" Shikamaru menjawab, "Daemon? Siapa dan apa dia? Apakah kita harus membawanya juga?" Amado menjawab, "Daemon adalah adik Eida. Akan kujelaskan saat aku sudah tiba di sana, tapi kau tidak bisa hanya mengajaknya dan berharap dia meninggalkan adiknya." Shikamaru menjawab, "Adiknya? Tunggu dulu Amado. Kau tidak punya hak untuk kesepakatan seperti ini dengan caramu." Amado menjawab, "Sama sepertimu Shikamaru, kau juga tidak berhak. Ini semua kehendak Eida. Begitu dia mengambil keputusan, kita tidak lagi memiliki alternatif selain mematuhinya. Benar kan? Ingat, kau yang memulai ini. Yang pasti adalah kau tidak ingin kakak beradik ini menjadi musuhmu. Percayakan padaku. Satu hal lagi adalah kabar buruk. Aku melepas limiter milik Kut." Shikamaru tampak kaget dan Amado kembali berkata, "Aku tidak punya pilihan, harus kulakukan atau mati. Berpikirlah ke depan Shikamaru. Kut menjadi lebih kuat sekarang, tapi dia tidak lagi memiliki Eida. Itu sebenarnya pukulan mematikan bagi kekuatan tempurnya. Dengan Eida dan Daemon ditambah ke dalam persenjataan Konoha, Kut seharusnya tidaklah sulit. Kau pintar dalam permainan taktik kan? Baiklah, sisanya kuserahkan padamu." Shikamaru menjawab, "Sialan, baiklah, kembalilah ke sini. Aku punya banyak pertanyaan untukmu." Amado langsung menutup teleponnya.
Eida berkata pada Amado setelah percakapan telepon berakhir. "Siapa yang kau panggil permainan taktik?" Amado menjawab, "Itu hanya kiasan yang efektif dengan Shikamaru." Eida berkata, "Terserah, kau sebaiknya membantu menjadi mak comblang dengan Kawaki menggunakan lidahmu yang pintar itu. Kau dengar? Jika tidak berjalan lancar antara aku dan Kawaki, aku akan membunuhmu karena dendam." Amado menatap Eida dan berkata, "Apa?" Eida kembali berkata, "Kenapa kau kaget? Sudah jelas kan? Aku sangat kesal dan ingin membunuhmu sekarang karena memberiku kemampuan untuk memikat seluruh umat manusia." Daemon berkata, "Dengar, akulah satu-satunya yang akan membunuh. Kau tahu?" Eida kembali berkata, "Jadi kau sebaiknya lakukan yang terbaik demi kebaikanmu." Amado tampak masih menghisap rokok dan memandang Eida dengan tatapan sinisnya. Shin kembali ke Konoha, tampak Shikamaru masih berada di depan telepon dan memanggil penjaga dengan telepon tersebut. "Lakukan panggilan, panggil Naruto ke kantor Hokage." Begitu juga tim 7, semuanya termasuk Kawaki. Shin berubah ke rumah Naruto, tampak Boruto yang sedang bersiap-siap memakai baju dan ikat kepala pemberian Sasuke. Boruto juga memegang karma yang ada di dadanya. Boruto lalu keluar dari kamarnya dan turun dengan tangga menuju teras dan bersiap menggunakan sepatu. Hinata datang menghampiri Boruto dari belakang. Hinata berkata, "Boruto, ku dengar kau dapat misi, apa benar?" Boruto menjawab, "Iya, panggilan langsung dari paman Shikamaru. Itu saja, tim 7 sudah lama hiatus karena karmaku. Jadi Sarada dan Mitsuki juga sudah tidak sabar." Hinata berkata, "Baiklah, itu bagus." Tiba-tiba Hinata mengeluarkan air mata dan Boruto tampak heran. Hinata berkata, "Oh tidak, maaf, aku tidak bermaksud mengacaukan. Maksudku, aku tahu aku perlu melihatmu pergi dengan tersenyum, hanya itu." Dari belakang Hinata terlihat Himawari yang juga mendengarkan percakapan antara Hinata dan Boruto. Hinata meneteskan air mata dan menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Kapanpun kau pergi ke suatu tempat, aku selalu berpikir bahwa sekarang kau tidak akan kembali lagi." Boruto berkata, "Maafkan aku karena membuatmu cemas. Aku belum mengetahui detail dari misi ini, tapi kelihatannya sesuatu yang hanya timku yang bisa menyelesaikannya. Jadi aku tidak benar-benar punya pilihan kan? Semua akan baik-baik saja. Maksudku, aku bahkan pernah mati sekali, tapi aku kembali dan baik-baik saja. Aku akan pulang apapun yang terjadi. Aku berjanji." Himawari masih mendengarkan percakapan dari belakang. Hinata berkata, "Hati-hati ya." Sesaat setelah Boruto keluar rumah dan saat berjalan di halaman rumahnya, tiba-tiba suasana tampak berubah dan ada asap-asap tipis di sekitar Boruto. Saat Boruto menoleh ke kiri, dia melihat Momoshiki sudah berdiri menghampirinya. Boruto tampak kaget dan Momoshiki berkata, "Kau berjanji untuk pulang? Sangat tidak bertanggung jawab." Boruto berkata pada Momoshiki, "Hei Benalu, kau tidak bisa hidup lagi kan? Mengapa kau masih di sini?" Momoshiki berkata, "Aku tanya padamu bocah, mengapa kau masih berpegang teguh pada keberadaanmu yang tidak berarti? Karena kau tahu masa depanmu tidak memiliki apa-apa selain keputusasaan." Boruto tampak heran dengan perkataan Momoshiki. Momoshiki kembali berkata, "Ku bilang bahwa kau akan kehilangan segalanya dan hal itu akan semakin dekat. Kau akan putus asa, kehilangan keinginan untuk hidup, cukup untuk ingin melarikan diri dari dunia ini. Dan ketika saat itu tiba, aku akan mengambil alih dan menjalani hidup Uzumaki Boruto untukmu." Boruto kaget dengan perkataan Momoshiki. Momoshiki kembali berkata, "Jangan cemas, semua yang perlu kau lakukan adalah hanya meringkuk diam di sudut jiwamu untuk selamanya. Aku tidak lagi peduli untuk bangkit, karena memiliki tubuhmu akan menghasilkan hasil yang sama. Itu akan segera terjadi, tidak peduli seperti apa bentuknya, kau akan tetap selalu menjadi wadahku." Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Boruto berkata, "Sialan kau, kubiarkan kau berbicara, tapi aku tidak setuju dengan ini. Aku lebih baik mati daripada memberikan tubuh ini padamu." Momoshiki kembali berkata, "Tidak akan kubiarkan kau mati, tidak lagi. Kau adalah wadahku yang berharga, tidak ada yang bisa memilikimu.
Boruto berteriak kesal dan berkata, "Ini milikku dasar benalu. Kau telah menghabiskan waktumu. Enyahlah, kau akan menekan kesadaranku. Baiklah, jika itu memungkinkan akan kupastikan kau tidak akan pernah muncul lagi. Kaulah satu-satunya yang putus asa nanti." Momoshiki menjawab, "Mengocehlah sesukamu. Takdirmu sudah ditentukan. Aku menantikannya." Uzumaki Boruto. Momoshiki perlahan-lahan hilang dan asap tipis yang mengelilingi Boruto perlahan juga hilang. Boruto berkata, "Hei, tunggu bajingan." Tiba-tiba di belakang Boruto muncul Mitsuki dan Sarada. Mitsuki berkata, "Hei Boruto, kau kelihatannya sudah bersiap-siap juga ya?" Sarada berkata, "Wow, kau cepat juga ya. Apa kau bersemangat karena misi ini?" Boruto masih menatap ke arah hilangnya Momoshiki dan Sarada tampak heran dengan tingkah aneh Boruto. Tiba-tiba Boruto berteriak sambil berkata, "Kau bercanda, biarkan aku istirahat. Aku akan menentukan takdirku sendiri. Terima kasih banyak." Sarada berkata dengan wajah kagetnya, Apa yang terjadi padamu? Ini berlebihan, kau terlihat aneh." Boruto lalu langsung melompat meninggalkan Sarada dan Mitsuki. Sarada tampak kesal dengan Boruto, lalu Mitsuki berkata, walaupun dia mati dan kembali hidup atau menjadi Otsutsuki, Boruto akan tetap menjadi Boruto. Shin kembali ke dalam rumah Boruto. Terlihat Hinata yang masih menatap pintu depan setelah Boruto pergi. Di belakangnya tampak Himawari yang mendekati Hinata. Himawari berkata, "Ibu, aku baru saja berpikir bahwa jika aku menjadi seorang ninja, mungkin aku bisa menolong Boruto sedikit, atau kau akan lebih cemas lagi?" Hinata menatap Himawari dengan wajah keheranan. Shin kembali ke Boruto yang sedang berlari menuju kantor Hokage, diikuti oleh Sarada dan Mitsuki di belakangnya. Boruto terus memperhatikan karma di tangan kanannya sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu, Momoshiki. Kau dengar?" Shin berubah ke penampakan Code yang keluar dari bekas cakar di dimensi yang diciptakan Jigen. Di dimensi inilah Biju disembunyikan oleh kelompok Kara. Tampak Code dan Bak berjalan ke arah kandang Biju. Bak tampaknya juga baru pertama kali datang ke dimensi ini. Tampaknya Bak masih terheran dan melihat ke sekeliling. Bak berkata, "Tempat apa ini?" Code menjawab, "Suatu tempat yang hanya bisa digapai menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Aku adalah pengecualian. Aku datang dan pergi dengan bekas cakar ketika Jigen membawaku ke sini. Kita akan dalam masalah kalau tempat ini hilang." Bak berkata, "Hei, sebaiknya aku bisa keluar dari sini." Code mendekati kandang Biju dan menatap matanya. Tampak Biju yang menatap Code dengan sini sambil tersenyum. Code lalu berkata pada Biju, "Apa kau berkelakuan baik, hah?" Bak berkata pada Code, "Apa ini si dongeng ekor 10 yang akan kau beri makan anak Hokage?" Biju terus mengeluarkan suara-suara rauman saat melihat Code dan Bak. Code berkata, "Sialnya, Uchiha Sasuke tidak lagi bisa ke sini. Tapi Boruto dan Kawaki adalah Otsutsuki sepenuhnya. Mereka akan menguasai jutsu ruang dan waktu. Tidak lama lagi. Kemudian tempat ini tidak lagi aman." Bak berkata, "Bukan urusanku, tapi apa rencanamu? Kau tinggal sendiri saat ini. Sesaat setelah kau mendapatkan kekuatanmu, kau langsung dikalahkan oleh Daemon. Kemudian kau kehilangan sekutu seperti kau ditendang saat sedang di posisi terbawahmu." Code menjawab, "Jujur saja, kekuatan Daemon benar-benar tidak terduga. Benar-benar di level yang berbeda. Aku jauh di belakangnya." Bak menjawab, "Itulah mengapa aku mencoba menghentikanmu untuk membangunkannya. Aku benar-benar berharap kau mendengarkanku." Code berkata, "Baiklah, tidak ada gunanya membahas masa lalu. Kau tahu aku cukup kacau karena patah hatiku. Tidakkah kau bisa sedikit simpati? Bantulah aku." Bak kemudian berkata, "Aku hanya tidak mengerti bagaimana kau bisa begitu acuh tak acuh dalam keadaan ini." Code menjawab, "Bukankah sudah jelas? Karena semuanya baik-baik saja. Baiklah, pertama, ayo kita sesuaikan si ekor 10 menjadi ukuran yang lebih mudah diatur." Code membuka tangannya dan mengarahkan bekas cakar ke wajah ekor 10 dan berangsur-angsur menyebar ke seluruh tubuh dan ekor Biju tersebut. Ekor 10 tampak terjebak dan terikat oleh bekas cakar milik Code. Code kemudian berkata, "Bekas cakar terbuat dari campuran sedikit besi dari darahku dengan cakra yang diwujudkan secara fisik.
Itu adalah setengah material dan setengah cakra, senjata rahasiaku. Ada batasan seberapa banyak bisa kuletakkan dalam satu waktu, tapi dengan kekuatanku yang sudah kembali, aku bisa membungkus seluruh binatang raksasa ini. Sebelumnya sih tidak mungkin. Bak berkata, kau menguburnya di dalam bekas cakar. Untuk apa? Kut menjawab, sudah kubilang, aku akan menyesuaikan ukurannya menjadi kecil dan lebih berguna. Biju yang sudah terbungkus bekas cakar milik Kut tiba-tiba mengecil. Titik-titik putih bekas cakar tiba-tiba berubah menjadi tajam dan mirip seperti tanduk. Semakin lama, bintik-bintik itu menjadi tanduk yang panjang sambil biju yang terus mengecil ukurannya. Bak kemudian berkata, apa tubuhnya semakin mengecil saat tanduk-tanduk itu terus tumbuh? Kut menjawab, seekor biju secara alami adalah bongkahan cakra raksasa. Jadi, aku hanya membelahnya seperti mencubit potongan dari tanah liat. Tanduk yang tumbuh di sepanjang bekas cakar akhirnya patah dan terlepas. Potongan-potongan tersebut mirip seperti lilin Play-Doh yang siap untuk dibentuk. Lalu potongan tadi tiba-tiba bergerak dan membentuk seperti tubuh manusia tanpa mata dengan ciri khas bekas cakar di muka, dada dan tangan. Jadilah sekutu Kut yang kalau kita lihat ini mirip Zetsu putih di film Naruto ya. Hanya saja ini adalah upgrade versi Kut yang memiliki kemampuan berpindah melalui bekas cakar. Bak terlihat heran dengan makhluk yang diciptakan Kut tersebut. Salah satu makhluk tersebut melompat ke dalam bekas cakar yang ada di dada makhluk lainnya dan muncul di bekas cakar yang ada di belakang Kut dan Bak. Bak berkata, mereka bisa berpindah dengan bekas cakar. Kut menjawab, benar Bak, mereka lebih kecil dan lebih berguna kan? Demikianlah chapter ini berakhir. Wow, benar-benar plot twist ya. Kut akhirnya membuat sekutu yang banyak dengan menggunakan biju ini guys. Kira-kira apakah Kut akan berhasil mengalahkan Konoha dan membalaskan dendam Isiki? Kita akan bahas di video prediksi chapter 73 ya. Mimin udah gak sabar banget pengen ngebocorin cerita chapter 73 nih. Kebetulan admin udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 73.